Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Haris dari kelas perawatan 5C dengan nomor induk mahasiswa 21023111077. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen perawatan. Apa sih manajemen perawatan? Manajemen perawatan adalah proses penting dalam menjaga keandalan dan kinerja peralatan, mesin, atau aset lainnya. Kemudian tujuan utama sendiri dari manajemen perawatan itu untuk memaksimalkan masa pakai peralatan, mengurangi downtime, dan meminimalkan biaya. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas tentang tahapan manajemen perawatan, konsep dasar manajemen perawatan, dan strategi perawatan yang efektif. Nah, tahapan manajemen perawatan itu dimulai dari identifikasi peralatan yang perlu dipelihara. Jadi kita identifikasi dulu apa saja sih yang kita perlu pelihara, terus perencanaan perawatan yang termasuk jadwal, anggaran, dan sumber daya. Pelaksanaan pemeliharaan yang mencakup perawatan rutin dan perbaikan, evaluasi dan pembaruan rencana perawatan. Nah, kemudian konsep dasar manajemen perawatan itu ada dua, yang pertama prediktif, preventif, dan perbaikan. Yang kedua, total productive maintenance. Nah, apa sih dari arti prediktif, preventif, dan perbaikan? Nah, prediktif itu perawatan yang didasarkan pada pemantauan dan prediksi kerusakan berdasarkan data historis dan sensor. Jadi di prediktif ini itu kurang lebih prediksi apa aja yang bakal terjadi kerusakan. Nah, yang kedua itu preventif. Perawatan yang dilakukan secara terjadwal untuk mencegah kerusakan yang tidak terduga. Jadi preventif sendiri ini adalah kita melakukan perawatan itu secara terjadwal supaya nggak ada itu yang namanya kerusakan pada entah itu alat ataupun mesin-mesinnya. Nah, yang terakhir perbaikan. Nah, perbaikan itu perawatan yang dilakukan setelah kerusakan terjadi untuk memperbaiki peralatan. Nah, kalau tadi itu preventif itu adalah secara jadwal, nah kalau perbaikan sendiri itu kalau yang udah terjadi kerusakan maka dilakukan perbaikan. Nah, apa sih strategi perawatan yang efektif? Yang pertama itu penjadwalan perawatan. Menetapkan jadwal perawatan preventif berdasarkan penggunaan usia atau pengukuran kondisi. Nah, jadi itu bisa penjadwal perawatan kurang lebih pakai preventif tadi. Nah, kemudian menggunakan perangkat lunak manajemen perawatan untuk melacak jadwal perawatan. Nah, di zaman modern ini juga cukup penting ya kita mengikuti zaman menggunakan perangkat lunak yang dimana bisa melacak jadwal perawatan kita. Nah, yang kedua, memanajemen stok suku cadang. Nah, memastikan ketersediaan suku cadang yang diperlukan. Mengelola stok dengan efisien untuk menghindari kelebihan atau kekurangan suku cadang. Nah, di sini tuh juga cukup penting ya stok suku cadang yang dimana kalau misalnya terjadi kerusakan dan dimana stok suku cadangnya itu nggak ada, yang dimana itu malah jadi kesalahan ya, karena kita kan perlu perbaikan tapi suku cadangnya nggak ada, dan itu juga nggak baik kalau kelebihan yang dimana jatuhnya kayak terbuang-buang gitu biayanya. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting, pelatihan dan pengembangan. Melatih tim perawatan dalam pemeliharaan yang tepat dan penggunaan peralatan. Memastikan tim memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengidentifikasi masalah awal. Nah, jadi balik lagi di sini sumber daya manusianya itu juga penting untuk di bidangnya yang tepat, yang dimana entah itu penggunaan alatnya, cara merawatnya, jadwalnya, gitu, seperti itu. Dan kesimpulannya, manajemen perawatan adalah aspek kunci dalam memastikan kelangsungan operasional peralatan dan aset. Dengan menerapkan strategi perawatan yang tepat dan menggunakan alat bantu yang sesuai, perusahaan dapat mengurangi downtime dan biaya perawatan sambil meningkatkan efisiensi. Oke, kurang lebihnya itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.